Oke, di video kali ini saya ingin memberikan opini saya untuk Persebaya Surabaya. Ini semua sesuai dari pandangan saya, analisa saya, karena saya mengikuti Persebaya Surabaya dari musim lalu hingga sekarang. Jadi setelah tadi mengalami kekalahan 1-2 menghadapi Rans Nusantara, sebenarnya sebelum pertandingan saya nggak ada ide untuk membuat video ini. Tapi begitu melihat kekalahan dari Rans, lalu banyaknya ya seperti argumen-argumen yang muncul ya, opini-opini yang muncul mempertanyakan kinerja dari Coach Aji. Nah, di sini tujuan saya adalah membela Coach Aji. Jadi yang merasa kalian cocok dengan Coach Aji berarti sependapat dengan opini saya. Kenapa saya begitu percaya kepada Coach Aji? Karena Coach Aji bisa memberikan skema permainan yang bagus. Itu harus aku akui, harus saya akui. Pelatih lokal yang terbaik menurut saya itu Coach Aji dan Coach Seto. Karena apa? Bisa memberikan skema permainan yang cukup bagus. Di musim lalu, kenapa Persebaya Surabaya nggak bisa naik ke segmen papan atas? Yaitu yang saya lihat karena banyaknya pemain Persebaya Surabaya yang saat itu dipanggil ke timnas. Lalu yang kedua, Persebaya Surabaya sempat ada masalah terkait dengan tes COVID ya. Ada beberapa pemain yang nggak bisa ikut pertandingan. Makanya Persebaya Surabaya di musim lalu saat bertemu dengan PSIS Semarang ini sempat hanya membawa 5 pemain cadangan dan tidak melakukan pergantian pemain hingga akhir. Nah, artinya kan di sini permasalahan manajemen Persebaya Surabaya harusnya paham bahwa dengan banyaknya pemain yang dipanggil ke timnas, artinya kan stok pemain dari Persebaya Surabaya harus mulai diimbangkan. Di pemain inti, di pemain cadangan ini harus sama-sama kuat. Nah, sedangkan di musim ini ketika jeda transfer dibuka, saya sudah memulai buat videonya bahwa Persebaya Surabaya ini terlalu ekstrim mengambil keputusan yang menjual atau nggak melanjutkan kontrak bersama pemain-pemain intinya ya di musim lalu. Justru sekarang harus mendatangkan pemain-pemain yang memang notabene belum bisa terlihat matang usianya ya, dari usia. Dan memang banyak komentar dari kalian di video tersebut yang bilang bahwa tenang saja, nggak usah takut, nggak usah panik. Coach Aji ini ahlinya pemain muda menjadi pemain bintang, mengorbitkan pemain muda menjadi pemain bintang gitu. Saya harus akui memang Persebaya Surabaya bisa banyak menciptakan pemain-pemain yang muda yang memang cukup bagus. Saya akui. Tapi ketika kita berbicara untuk persaingan di PRI Liga 1, ini bukan masalah usia lagi, tapi kematangan dari pemain. Kematangan dari pemain ini dinilai dari histori kontribusi bersama tim-tim lamanya. Atau perjalanan karir seorang pemain ini bagaimana. Saya ambil contoh, Novian Dhani ini pemain sebelumnya membela Persik Kediri, yang di mana di Persik Kediri jarang dimainkan menjadi starting line up. Lalu Leo Lelis, ini salah satu back di Persiraja Banda Aceh di musim lalu, di mana Persiraja Banda Aceh paling banyak kemasukan dan terdegradasi. Lalu Alwi di musim lalu ini hanya sebagai pemain yang biasanya masuk di babak kedua, walaupun di akhir musim Alwi sering dijadikan pemain inti. Tapi artinya untuk segi kematangan, ya Alwi di musim lalu lagi proses beradaptasi. Artinya belum terlalu matang, tapi sudah mau ke arah sana. Lalu yang kedua adalah Supriyadi yang keempat. Supriyadi di musim lalu ini juga sama seperti Alwi, sering dimainkan di babak kedua untuk menggantikan Taisei Marukawa. Jadi untuk kematangannya ini belum sampai ke sana levelnya. Sedang menuju kematangan. Berarti bukan artinya matang gitu loh. Tapi sekarang harus menjadi pemain inti. Ya, bertukuran dengan Novian Dhani. Lalu Silvio dan Yamamoto, ini dua pemain asing yang saya nggak bisa komentar karena saya nggak tahu historinya bagaimana dengan klub lamanya. Tapi di semua masalah ini, saya melihat bahwa manajemen dari Persebaya Surabaya harusnya bisa belajar bahwa nggak bisa seenaknya untuk pasang rombak squad ya atau pemain. Sehebat-hebatnya Coach Aji, ya Coach Aji juga kewalahan jika pemain yang disiapkan dari manajemen nggak sesuai dari prosedurnya Coach Aji. Makanya dari itu saya selalu bilang, saya tetap percaya Coach Aji. Jangan sampai Coach Aji justru keluar di saat kondisi Persebaya seperti ini skuadnya. Saya nggak tahu ya, atau nggak habis pikir kalau misalkan Coach Aji
akhirnya hengkang dengan melihat skuadnya Persebaya Surabaya saat ini, saya nggak bisa berpikir apakah Persebaya Surabaya akan bisa save nggak di PRI Liga 1 ini kalau misalkan Coach Aji out gitu. Tapi ini karena adanya Coach Aji, bagaimana skema permainan dari Persebaya Surabaya di luar dari hasil kekalahan secara beruntun, sebenarnya skema permainan Coach Aji ini sudah bagus, tetap berjalan. Tapi hanya saja kembali ke kualitas pemain yang tadi saya katakan, kematangan dari pemain. Baru saja saya menonton juga konferensi pers ya yang dilakukan Coach Aji ketika mengalami kekalahan dari Rans. Coach Aji jelas di situ mengatakan bahwa di sini darurat pemain dari Persebaya Surabaya. Artinya Coach Aji ini ada keluhan. Keluhannya ini pemainnya kita ini darurat, gak ada pemain lagi. Bahkan ada wartawan yang menanyakan kepada Coach Aji mengenai Silvio dan juga Yamamoto. Coach Aji aja sampai bilang, ya kita hanya ada 2 pemain asing dan hanya ada pemain depannya yang matang ya hanya Silvio dan Yamamoto. Kita di bench sudah tidak ada lagi pemain yang matang seperti Silvio dan Yamamoto. Itu pun kualitas dari Silvio dan Yamamoto dipertanyakan, walaupun Yamamoto menurut saya lebih baik ya ketimbang dari Silvio, lebih konsisten lah. Tapi ini pun nggak berbuah apa-apa gitu loh. Karena apa yang saya lihat, ke kualitas pemain. Tapi di sini saya nggak menyalahkan pemain-pemain dari Persebaya Surabaya, tidak sama sekali. Dan tentunya saya tetap mendukung keputusan dari Coach Aji. Yang harusnya sekarang dirombak atau dipikirkan adalah manajemen dari Persebaya Surabaya. Harusnya bisa belajar dari musim lalu. Yang harusnya Persebaya Surabaya di musim ini tinggal mendatangkan pemain-pemain yang kurang ya untuk menguatkan di pemain cadangannya, bukan berarti justru pemain intinya dibuang semua. Ini yang saya katakan di video waktu jeda transfer kemarin. Jadi kalian bisa cek video-video saya nggak ngomong hanya saat ini ketika Persebaya Surabaya terpuruk, tapi saya sudah ngomong di saat jeda transfer dibuka, Piala Presiden belum main, saya sudah ngomong. Jadi inilah opini saya yang harus saya berikan kepada supporter dari Persebaya Surabaya tanpa saya benar apa enggak gitu ya. Tapi inilah apa yang ada dalam hati saya gitu loh, yang saya ingin kasih tahu kepada kalian, bahwa manajemen Persebaya Surabaya harusnya bisa belajar dari ya kekurangan-kekurangan di musim lalu yang justru mengambil resiko yang cukup besar dengan merubah atau merombak skuadnya hingga 90%. Banyak pemain yang belum perform dipaksa untuk menjadi pemain inti. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang melihat Persebaya Surabaya seperti ini? Ya yang harus dilakukan sekarang adalah memberi support, gak ada lagi. Persebaya Surabaya supporternya harus memberikan support. Mau imbang kalah menang ya kita harus berikan support, karena mau gak mau Persebaya harus berproses lagi, itu harus bisa diterima. Ketika supporter dari Persebaya Surabaya gak bisa menerima proses ini, ya kembali lagi silakan salahkan ke manajemennya, jangan salahkan ke Coach Aji. Karena Coach Aji ini ibaratnya supir dan manajemen menyediakan ini pemain-pemain yang ada, silahkan dimainkan. Dan ternyata gak sesuai dari kualitas pemain yang diinginkan dari Coach Aji, ya mau gimana lagi. Sambil menunggu jeda transfer dibuka di bulan Januari, artinya masih ada 4 bulan, ya mau gak mau kita harus ini dulu ya, legowo dulu, harus ikhlas dulu bahwa memang Persebaya Surabaya pada jalur yang memang lagi kurang baik. Perlu tetap support, bukan untuk memojokkan para pemainnya, karena pemain muda ini sangat sensitif terhadap mental. Kecuali kalau pemain matang yang sudah jam terbangnya tinggi, mau diolok-olok gitu ya, mau dilecehkan ya masih tetap bisa kuat, bisa safe gitu loh dari mentalnya. Tapi kalau pemain muda sangat sensitif dengan mental, karena ini kan pemain lagi masa pertumbuhan, belum bisa dewasa. Jadi kita harus memberikan support agar psikologi para pemain muda dari Persebaya Surabaya tetap percaya diri. Jangan justru kita memberikan omongan-omongan yang negatif. Karena skuad dari Persebaya Surabaya kan didominasi oleh pemain muda juga ya, untuk pemain lokal-lokalnya. Jadi inilah pesan yang saya bisa berikan kepada supporter dari Persebaya Surabaya, bahwa saat ini ya hanya ada support yang bisa diberikan, tidak ada lagi, karena mendatangkan pemain baru dibuka nanti Januari. Jadi ada 4 bulan kita harus bersabar dulu. Dan tentunya ini menjadi kawalan kepada manajemen Persebaya Surabaya yang harus bisa
belajar, harusnya ini menjadi pukulan kepada manajemen Persebaya Surabaya melihat bahwa nggak bisa seenaknya merubah-rubah pemain, merombak pemain, walaupun memang Coach Aji sebagai pelatih yang cukup terpercaya, yang memiliki kualitas yang bagus. Tapi ya Coach Aji juga memiliki standar pemain yang diinginkan, nggak bisa semena-mena seperti yang diinginkan manajemen, memberikan beban yang berat kepada Coach Aji. Jadi inilah video yang saya ingin bagikan kepada kalian. Jujur saya tetap percaya kepada Coach Aji. Tinggal bagaimana kualitas pemain dari Persebaya Surabaya yang harus bisa cepat kembali lagi bangkit ya. Saya yakin Persebaya Surabaya pasti bisa bangkit. Ya, Coach Aji tetap semangat. Di sini saya ya secara pribadi saya mensupport Coach Aji. Bahkan pengen banget suatu saat bisa ketemu dengan Coach Aji ya. Ya itu aja pesan saya untuk supporter Persebaya Surabaya. Tetap semangat, kawal terus tim kesayangan kalian di Surabaya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.